Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 8C dengan anggota saya Misal Malika Firdaus dengan NIM akhir 110 dan teman saya. Yaitu Johnson Hamdan Panjaitan dengan NIM 122210128. Pada tugas besar struktur beton kali ini, kami merencanakan bangunan 3 lantai dengan data sebagai berikut. Yang pertama ada data bentang X sepanjang 4 meter dan juga bentang Y 4,5 meter dan juga bentang H 4 meter. Nah, keterangan dari struktur yang akan kami rencanakan, panjang bangunannya itu 12 meter, lebar bangunan 13,5 meter, dan luas bangunan 162 meter persegi. Selanjutnya, dalam perencanaan ini kami menggunakan kode, standar, dan juga spesifikasi. Ini ada 6. Yang pertama, SNI 1725 tahun 2020 tentang beban minimum. Selanjutnya, SNI 2847 2019 itu adalah kode standar persyaratan beton struktural. Yang ketiga, SNI 1726 tahun 2019 tentang peraturan gempa di Indonesia. 4 dan seterusnya bisa dibaca di layar. Selanjutnya untuk spesifikasi material, ada 2 material yang kami gunakan. Yang pertama itu adalah material beton, yang kedua material besi beton. Beton sendiri terdiri dari balok, slup, dan kolom dengan mutu 22 MPa. Selanjutnya besi beton. Yang pertama besi beton bulir dengan mutu 400 MPa dan juga besi beton polos dengan mutu 240 MPa. Selanjutnya ini untuk preliminary design. Yang pertama itu ada desain balok induk, ada juga desain balok anak. Untuk desain balok induk itu kita mendapatkan 0,0648 meter persegi dengan perkalian tinggi dan lebar balok induk. Selanjutnya untuk balok anak caranya juga sama. Untuk mendapatkan luas balok anak, rumusnya adalah tinggi balok anak dikali lebar balok anak. Nah, selanjutnya ini ada gambaran tentang balok induk dan balok anak. Nah, selanjutnya untuk preliminary design kolom, yang pertama massa jenis beton bertulang yang kami pakai itu 2.400 kg per meter kubik yang dapat menampung beban hidup, beban atap, beban tambahan, beban hujan, angin, dan mati yang bobotnya bisa dilihat di layar. Nah, dalam preliminary design kolom ini kami menggunakan SNI 1725 tahun 2020. Nah, selanjutnya kita juga harus mencari luas penampang atau bentang. Ini 18 meter ini didapatkan dari perkalian antara panjang bentang 13,5 meter dikali dengan bentang H 4 meter. Nah, selanjutnya dalam perancangan gedung ini kita juga memperhatikan beban-beban yang akan didapatkan oleh gedung. Yang pertama itu ada beban terpusat, ada DL, LL, SIDL, LR, WX, WY, dan R. Dapat dilihat di layar bobotnya. Selanjutnya untuk beban kombinasi maksimal. Beban kombinasi maksimal ini didapatkan dari LRFD di sini. Jadi semua beban ini dijumlahkan dan hasilnya adalah ini 481.134 Newton. Dan untuk karena kita merancang bangunan dengan 3 lantai, jadi beban kombinasi ini dikali dengan 3. Nah, selanjutnya hasil desain yang kita dapatkan akan seperti ini. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Johnson. Oke, baik untuk pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita untuk mendesain di etapnya. Kan kita tadi udah mendapatkan spesifikasinya. Selanjutnya yang pertama itu sebenarnya ada ini dia. Bentar ya, saya buatkan teman-teman. Sebentar.
di new model ntar ini nggak usah deh. Oke, nah kita akan mulai dari terencanakan yaitu mutu betonnya. Kan tidak kita dapat tadi mutu betonnya yaitu ini di 22 MPa atau dengan K225. Oke, langkah pertamanya itu kita buat define, terus material properties. Nah, terus kita buat add new material. Oke, saya contohkan. Ini karena saya udah membuat, jadi saya buat ini aja, modify dulu. Saya lihat, saya perlihatkan. Oke, untuk yang pertama itu kita buat du- mutu betonnya itu 22 MPa dengan eh, material type-nya itu concrete. Dan untuk eh, spesifik mass density-nya kita klik, terus kita ubah jadi 2400. Nah, untuk modulus elastisitasnya yaitu kita pakai perkalian yaitu 4700 dikali SQRT dari mutu betonnya yaitu 22. Kita didapatkan hasilnya 222.000 sekian ini. Nah, untuk Poisson ratio, terus koefisien thermal dan lain sebagainya itu kita biarkan saja. Selanjutnya kita ke modify atau show material property ini. Nah, untuk ini tadi sebelumnya ini belum terubah, jadi kita buat 22 MPa dan untuk di spesifik konkretnya kita rubah juga jadi 22 MPa. Untuk non linear terus material dumping dan time depend ini kita biarkan saja. Nah, karena kita sudah mendesain dari mutu betonnya, selanjutnya kita desain itu yang ini besi beton ulir yang 400 MPa. Caranya juga sama, bisa kita copy aja dari sini. Terus ini kan, nah, saya modify aja. Terus kita buat jadi FY 400 BJTD dan untuk material type-nya itu rebar karena dia itu adalah besi beton. Nah, selanjutnya untuk spesifik mass density-nya kita buat jadi 7.850 dan modulus elastisitasnya itu 200.000 MPa. Terus untuk modify atau show materialnya ini kita buat jadi 400. Terus untuk FV-nya 400 dan FU-nya ini saya buat 560 karena ada di ketentuan SNI yang saya gunakan yang ada 6 itu. Nah, ini 480 didapat dari 1,1 dikali dari FY-nya yaitu 400. Makanya saya 140 dan FU-nya juga sama 1,1 dikali yang ini FU. Kita dapat hasilnya 5672. Oke. Selanjutnya sama untuk yang ini besi yang 240 si anak kita copy aja dari sini kita copy terus ini langsung kita ubah misalkan eh, 240 ya kan, terus ini rebar ininya juga sama, bedanya itu di sininya. Kalau kita lihat di sini itu dia di modify-nya dia 240 dan 370 MPa. Nah, untuk FYE-nya itu sama 1,1 dikali 240 dan FUE-nya 1,1 dikali 370. Oke. Nah, itu kan kita tadi sudah membuat yaitu untuk mutu beton dan besinya. Selanjutnya itu kita akan desain yaitu yang namanya material yang akan kita gunakan. Untuk kita klik define, section properties, dan frame section. Untuk pada kali ini kita akan menggunakan yaitu balok, ini balok induk. Kita ini sudah saya desain jadi kita perlihatkan aja modify atau show property sebentar. Nah, ini udah. Terus dia ini kita buat balok atau balok induk, terus materialnya 22 MPa dan juga ini untuk depth
dan widthnya ini kita dapat dari perhitungan yang ada di Excel tadi, itu di sini 26-180. Oke, untuk sore barnya, untuk modify sore bar kita buat ke beam karena dia tadi itu kita mendesain balok. Nah, terus ini longitudinal kita buat yang 400 dan convent barsnya yang 240. Terus untuk top barsnya